Belum lama kemarin GoPro baru aja merilis kamera baru, yaitu adalah GoPro Hero 11 atau Hero 11. Nggak lama abis Osmo Action 3. Jadi Osmo Action 3 rilis sejam kemudian GoPro Hero 11. Dan gua rasa gua punya pendapat yang cukup menarik untuk gua utarakan di video kali ini. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gua Erwin. Dan di video kali ini gua pengen membahas kamera GoPro versi terbaru yang baru aja kemarin rilis, yaitu adalah GoPro Hero 11. Disclaimer dulu, video ini bukan video review, gua belum pegang produknya dan memang masih agak lama juga kalau dari launching global gitu ya sampai produknya ada di Indonesia. Tapi ini adalah preview aja dari beberapa review-review yang udah ada di luar sana dan dari video promosionalnya juga gitu ya, dan berdasarkan pengalaman gua bermain dengan berbagai action kamera. Jadi jangan salah tanggap, dan pastinya kita masih sediain ruang juga nanti untuk pengetesan realnya, untuk reviewnya kalau gue dapat akses ke kamera GoPro terbaru ini. Mungkin sedikit intermezzo dulu. Pandangan gue tentang brand GoPro sendiri itu gue sama sekali nggak menyepelekan. Karena brand GoPro itu menurut gue adalah pelopor action cam terbaik. Dan gue bisa bilang mereka mempertahankan posisi sebagai penyedia action cam nomor 1 di dunia itu cukup lama gitu. Jadi mereka tetap menjadi opsi yang sangat kuat. Much respect untuk GoPro dan banyak kesenangan yang mereka bawa di dunia produksi gitu ya. Gua pun dulu juga pakai GoPro di kerjaan gua yang Robinson Journey. Sama dulu itu gue sebenarnya udah suka banget sama GoPro dari zaman-zaman pas pertama keluar itu GoPro Hero 4. Bukan GoPro pertama, maksudnya dari zaman Hero 4. Itu trailer-trailernya setiap ada GoPro baru keluar, itu gue selalu suka. Karena memang bentuk videonya itu selalu seakan-akan mengencourage kita untuk seru-seruan di luar sana gitu. Untuk berkegiatan olahraga-olahraga outdoor yang seru-seru banget. Dan menurut gue GoPro selalu berhasil menanamkan rasa untuk adventure tersebut gitu. Dan gue suka banget dengan brand tersebut yang memang sepak terjangnya di dunia action cam luar biasa gila. Cuman lately yang gue sayangkan adalah gue merasa perkembangannya tidak terlalu signifikan, termasuk terutama di GoPro 11 ini yang bakal kita bahas. Bukan kamera jelek, gue tekenin di sini gue tidak akan menghina GoPro Hero 11 ini. Ya, fun fact-nya justru gue suka sebenarnya sama GoPro Hero 11 ini. Tapi ya biar kalian dapat konteksnya, gue nggak begitu puas aja dengan kamera ini. Kita akan bahas dulu mungkin sih GoPro Hero 11-nya yang baru aja di launching. Jadi kamera ini dia secara spesifikasi membawa resolusi tertinggi itu 5,3K sampai 60p gitu ya, sampai 60 fps. Begitu juga dia udah bisa 4K 120p. Mantep banget. Mantap gitu. Dan hasil gambarnya juga gue suka banget. Trailernya juga biasanya mereka menunjukkan hasil-hasil dari footage-nya yang memang kelihatan juga karakter footage dari GoPro. Tajem, cakep, cuman fun fact 5,3K dan 4K 120p di GoPro ini udah ada dari GoPro Hero 10 kemarin gitu. Jadi ini bukan upgrade ketajaman yang signifikan dari segi videonya. Walaupun didemonstrasikan lagi atau di-mention lagi di launchingnya yang sekarang, cuman itu adalah fitur yang udah dibawa dari tahun lalu ketika mereka pindah ke prosesor kalau nggak salah GP2. Dan di sini untuk GoPro yang 11 ini dia nggak mention ada prosesor baru juga gitu. Jadi masih memanfaatkan yang lama, cuma ada beberapa improvement aja gitu. Jadi itu soal resolusi udah sama yang dulu. Untuk harga dia juga memang cukup pricey. GoPro selalu pricey gitu ya. Harga di luarnya itu dia 499 US dollar. Kalau di Indonesia mungkin sekitar 7,5 juta rupiah. Cuman ya kalau dijual di Indonesia itu tadi konversi doang. Nanti dijual di Indonesia gue yakin akan lebih tinggi. Karena untuk GoPro Hero 10-nya aja sekarang masih di atas 8 juta seinget gue. Jadi ya cukup pricey, cukup mahal. Cuman ya memang memberikan kualitas yang bagus gitu. Kamera yang cukup bagus. Kemarin nongol opsi-opsi juga ya. Mungkin bukan opsi-opsi ya, kita sebut satu aja. Kemarin yang banyak banget dibanding-bandingin itu adalah Osmo Action 3. Opsi yang lebih murahnya, dia dijual cuma seharga 329 US dollar. Cukup signifikan gitu ya, cukup signifikan menjadi opsi yang cukup budget juga. Dan harusnya itu dilihat memang sebagai salah satu pengancam GoPro juga. Walaupun memang banyak reviewer luar, tadi
Launchingnya kan bareng banget ya. Itu cuma sekitar selang sejam doang dan langsung banyak di luar pun yang meng-compare antara kedua kamera tersebut. Dan jujur, ini adalah honest opinion gue. Gue pribadi, dari berbagai pengetesan-pengetesan review di luar sana, gue jauh lebih suka hasil gambar dari GoPro Hero 11 dibandingkan Osmo Action 3. Walaupun kemarin gue bilang Osmo Action 3 pembunuh GoPro, oke dia gambarnya juga bagus. Cuman gue lebih concern ke fitur-fiturnya sebenarnya. Tapi kalau kita berbicara soal image quality, gue lebih suka GoPro Hero 11. Gue lebih suka kamera GoPro. Cuman yang jadi masalah adalah di sini kelebihannya dari segi gambar ya. Ya picture quality-nya, ya ketajamannya, ya warnanya. GoPro selalu memberikan warna yang appealing. Begitu juga stabilisasinya dengan Hyper Smooth 5.0. Sekarang di sini kalau yang lama Hyper Smooth-nya masih 4.0, tapi stabilisasinya juga itu lebih bagus gitu kan dibanding DJI Action 3. Cuman sayangnya hal tersebut itu adalah hal yang memang udah dibawa GoPro dari beberapa generasi sebelumnya. Gambar bagus, warna cakep, tajam, detailnya. Apalagi kalau kalian bandingin si Action 3 sama GoPro 11 yang baru. Itu kalau di videonya Matthew Hapuja, itu kelihatan banget ya. Pas dia kayak main sepatu roda gitu, kameranya ngadep bawah tuh, ngadep lantainya, tempat dia main, lapangannya, itu kayak tekstur-tekstur lapangannya tuh kalau di GoPro kelihatan banget detailnya, sedangkan di Action 3 itu smooth banget. Gue nggak tahu perbedaannya kenapa bisa se-ekstrim itu, tapi ya di situ perbedaannya kelihatan jelas gitu. Kalian kalau mau bandingin ya bisa lihat di videonya Matthew Hapuja. Cuman kelebihan-kelebihan tadi itu udah dibawa sama GoPro-GoPro yang sebelumnya gitu. Hero 10, Hero 9, mereka udah membawa itu semua. Membawa gambar dengan warna yang lebih bagus, gambar details yang lebih kuat, begitu juga membawa tadi apa tuh lagi, stabilisasi yang luar biasa gitu dengan Hyper Smooth-nya. Walaupun di sini Hyper Smooth 5.0, yang kemarin 4.0, gue nggak lihat perbedaan yang signifikan. Yang 4.0 aja udah bagus banget gitu. Itu siapa bersin heboh banget ya, nggak tahu kedengeran atau nggak di sini, tapi ya itu maksud gue, kelebihan-kelebihan yang dibawa ketika di compare tersebut itu udah ada dari GoPro yang sebelumnya gitu loh. Dari ya kita bandingin mungkin satu step aja sebelumnya GoPro Hero 10 itu udah dibawa gitu, yang gue jadi nggak merasa kalau di sini ada update yang signifikan. Ada satu update yang memang cukup signifikan, yang paling besar di sini adalah dia membawa 10-bit color, yang menurut gue itu untuk orang-orang yang memang hobis gitu kan, pengen coloring sendiri, pengen ngoprek-ngoprek videonya, itu bakal kepake banget. Karena di drone DJI Mavic 3 Pro, Mini 3 Pro itu adanya 10-bit beda banget kualitasnya gitu ya, membawa fleksibilitas yang lebih besar. Di GoPro ini juga mungkin, cuman walaupun dia bawa 10-bit, gue yakin penggunanya itu nggak bakal sebanyak itu. Gue yakin lebih dari 50% pengguna GoPro Hero 11 ini akan tetap pakai mode standarnya aja. Kenapa? Karena mode standarnya udah bagus gitu, gambarnya udah bagus. Jadi 10-bit yang dibawa di sini juga akan digunakan pada beberapa target user tertentu aja gitu. Jadi agak spesifik. Nah, yang gua sayangkan yaitu ketika di-compare si GoPro ini lebih kuat dengan harga yang memang lebih mahal juga dibandingkan DJI Osmo Action 3. Cuman kekuatan yang dia bawa di sini itu sebenarnya udah berlaku hampir semua di GoPro Hero 10 gitu loh. Di update ini gua nggak melihat perubahan yang signifikan. Kalau kita bandingin dengan hal lain kayak fitur-fiturnya, terus kayak penerapan teknologi, eksplorasi tentang sistem-sistemnya, itu menurut gue Action 3 juga banyak lebih appealing gitu loh, dengan harga yang lebih murah. Nah, itu aja yang sebenarnya gue sayangkan dengan si GoPro Hero 11 ini gitu. Jadi gue merasa gini, intinya sih sebenarnya inti video ini GoPro Hero 11 bagus, cuman gue merasa belum maksimal. Dan gue beranggapan dengan ramenya persaingan action cam sekarang, ada Insta360, ada DJI ikut main. Ya mungkin untuk brand besar ya, untuk brand yang kecilnya lebih rame lagi gitu. Tapi untuk brand besar ada mereka berdua itu, harusnya GoPro jadi ada satu tekanan yang bisa mengeluarkan inovasi yang lebih make sense lagi gitu. Atau yang lebih breakthrough gitu loh, yang bikin gue menarik gitu, yang kayak
bikin tertarik banget. Karena gini, gue suka ketika si GoPro ini keluar, trailernya GoPro 11, gambarnya cakep, gue suka banget, menarik. Tapi itu yang gue rasain juga di GoPro Hero 10 gitu. Hero 10 pun pas gue lihat lagi trailernya sebelum gue bikin video ini, gambar bagus juga gitu. Gambarnya juga wah gitu. Dengan penggunaannya tetap bagus gitu. Jadi gue merasa yang gue pengenin sebenarnya, ya ini salah satu contoh aja, balik lagi. Lebih baik GoPro juga cari sesuatu update yang memang breakthrough banget gitu dalam persaingan yang bisa bikin gue terkesima. Atau bikin usernya lah, mungkin nggak spesifik gue, tapi bikin usernya terkesima. Cuman yang gue bisa dapat gambaran, gue sih pengen dengan adanya persaingan ini harusnya menurut gue, GoPro mungkin bisa explore lagi, kayak dari sistem quick release-nya. Quick release-nya si Action, DJI Action, itu asik banget gitu. Cekrek-cekrek pakai magnet, terus tinggal langsung klip doang, pindah-pindahin tinggal set. Atau ya kita ada medan magnet atau besi gitu ya, yang mendukung magnet kita bisa tinggal tempel. Jadi convenient banget gitu, dan itu harusnya bisa diterapin. Nggak cuma itu, ukuran sensor mungkin bisa lebih gede. Di sini sih dia ada perubahan ya, ukuran sensornya, cuman di sini dia jadi lebih tinggi, yang ukurannya jadi agak lebih ngotak. Ya itu secara resolusi juga dia nambah, tapi nambahnya ya ke atas. Ini agak aneh aja sih, gue sih kurang setuju. Walaupun ya dalam penerapannya mungkin bakal tetap kepake, karena sistemnya jadi dengan sensor yang lebih kotak, kita bisa pilih-pilih aspek rasio. Ini juga hal yang udah diterapin sama Insta360 di Go 2-nya yang gue tahu. Jadi ya itu salah satu penerapan juga. Ya bagus, cuman gue lebih expecting sensor yang lebih gede. Begitu juga sistem AI-nya. GoPro masih ya udah stabilisasi penggunaan software quick-nya gitu ya buat milih highlight video. Itu udah ada dari generasi sebelumnya. Gua kagum banget dengan kemarin DJI Osmo Action 3 bawa sistem AI yang bisa ngilangin tongsis. Maksud gue itu adalah bentuk inovasi-inovasi yang dilakukan untuk bisa bermanuver di persaingannya. Dan gue berharap GoPro juga melihat hal tersebut gitu. GoPro bisa memberikan inovasi-inovasi seperti itu gitu. Yang gue, beda, mantep gitu kan. Yang bakal membuatnya lebih menggoda lagi. Dan di sini gue ngelihatnya intinya GoPro Hero 11 itu update-nya kayak terkesan minor banget gitu. Nggak terlalu signifikan. Yang membuat, menurut gue sih gini ya, kalau kita lihat perbandingan harga antara Action 3, harganya lebih mahal si GoPro, dengan kualitas yang di bawah GoPro, gue masih bisa bilang oke, cukup worth it gitu loh. Price gap yang diberikan itu untuk membayar kualitas gambar yang lebih bagus, oke, nggak masalah gitu, bagus. Cuman kayaknya lebih enak ambil GoPro Hero 10 kalau nyari kualitas gambarnya aja gitu ya. Karena gue yakin kualitas gambarnya nggak akan berbeda jauh. Sensornya beda tipis, cuman nambah lebih tinggi untuk ya buat bikin kalau cropping pakai aspek rasio tertentu aja jadi lebih gampang gitu. Tapi ketajaman, resolusi, kecepatan processing, FPS yang didukung sama aja sama Hero 10 gitu, yang jadinya mungkin lebih worth it kalau kita nunggu GoPro 11 masuk Indonesia lalu ambil yang Hero 10 gitu. Jadi ya kayak gitulah. Intinya gue harap kalian dapat, intinya adalah gue berharap update di kamera GoPro itu bisa lebih signifikan. Walaupun di sini emang kita nggak bahas yang GoPro 11 mini-nya ya, dia ada yang versi mini juga, cuman di situ juga concernnya kayaknya agak targeted lagi, usernya agak berbeda dengan dia nggak bawa layar juga sama sekali. Jadi ya gue nggak mau terlalu masuk ke sana, tapi ya itu dari segi generalnya aja GoPro 11-nya menurut gue update-nya agak terlalu minor. Dan kita juga lagi consider buat nambah action cam di ST Media karena kita lagi develop channel otomotif juga kan, yang kayaknya action cam bakal kepake banget. Cuman gue jadi blunder gitu. Kalau gue ngambil GoPro Hero 11, yang gue dapat benefitnya di situ adalah 10 bitnya aja, dan itu buat dicoba aja sebenarnya, buat review. Gue pun males kalau buat video sering-sering kita syuting tiap hari misalkan pakai 10 bit, susah ngeditnya nanti si Eko gitu kan. Jadi kayak untuk kita pun manuvernya kayaknya lebih baik nunggu si 11 masuk tapi ambil 10-nya yang harganya harusnya udah turun
gitu. Jadi itu sih sedikit sudut pandang dari gue yang mungkin bisa jadi gambaran juga buat teman-teman yang udah mulai ngelirik si GoPro 11 ini. Yang perlu kalian ketahui kalau GoPro 10 pun itu masih menawarkan kualitas yang cukup identik gitu. Jadi itu aja sedikit pembahasan dari gue. Gue agak kurang puas aja dengan GoPro Hero 11 ini. Bukan kamera jelek, tetap kamera bagus, cuman gue kurang puas aja dengan update yang diberikan gitu, kurang signifikan. Tapi ya balik lagi, kalian juga bisa punya opini sendiri, dan kalau gue ada salah, ada hal yang mungkin gue terlupakan gitu ya, ada hal yang belum gue bahas, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar gitu, kita diskusiin lagi di bawah. Tapi ya itu sedikit opini dari gue tentang GoPro Hero 11 ini. Dan ya, itu aja buat video kali ini. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.